Belimbing Sari itu kan kecil merana, apalagi ibu-ibunya yang lebih merana. Hai guys, selamat datang kembali ya di Bang Jaka Channel. Kali ini guys seru banget guys, super seru banget guys, karena ini pertanyaan-pertanyaan edisi khusus guys. Ternyata guys ini di luar nalar guys, aku guys sampai haru guys. Gimana pengakuan ibu ini yang merana guys ya, gara-gara suami yang merana, ternyata guys dia lebih merana daripada suaminya yang nelayan tersebut guys. Nah, gimana ya selanjutnya ya? Yuk langsung aja guys, kita tonton bareng-bareng guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar, nelayan dari Muncar. Muncar itu sebelah selatan dari Belimbing Sari, Pak. Nelayan Muncar guys, di Sepakat Belimbing kita Sari. Bukan perubahan? Belimbing sayur guys ya. Jadi, betul. Yang pertama Pak, yang kami inginkan sebagai nelayan Muncar itu karena melihat ikan di Muncar itu sudah tidak ajek lagi, 1 bulan keluar, beberapa bulan tidak keluar. Tak pikir ini penting untuk satu misal Pak Anies memimpin Indonesia, perlu penelitian secara penyeluruh terumbu karang kita. Karena kalau dulu itu hanya di pinggir pantai ikannya banyak, sekarang harus jauh melaut, harus berapa mil-mil. Tak pikir penting sebelum program reboisasi terumbu karang ada penelitian yang menyuruh dulu. Satu itu. Kedua Pak, yang disampaikan oleh jenengan tadi itu betul, adil itu tidak harus sama. Persoalan di perizinan Ya, ada persoalan di nelayan Muncar. Nelayan Muncar itu begini Pak. Jadi asal dia itu punya bakat untuk nelayan, dia beli perahu dan mujur jaya, kaya. Mujur, kaya dan kaya. Jadi tidak tahu persoalan peraturan-peraturan tetek bengi yang disampaikan tadi oleh Pak MC tadi itu Pak. Fenomenanya di Muncar begini Pak. Asal beli perahu, dia tidak tahu persoalan GT. Jadi GT. 20-30 gross ton itu tidak tahu. Jadi tak pikir menjadi penting, ini sudah saya sampaikan Pak di 2 menteri, bahkan Pak Menko Maritim sudah sampaikan persoalan ini, Bu Susi juga saya sampaikan persoalan ini. Jadi persoalan perizinan itu kembalikan ke daerah, jangan ke provinsi atau apalagi ke Jakarta. Ke Banyuwangi nelayan aja bingung Pak muternya Pak, apalagi ke provinsi, nggak pulang Pak dia Pak. Karena nelayan tidak punya kesempatan Pak. Kalau terang bulan dia harus berbenah-benah perahu, betul kan nelayan? Harus benar perahu, jaringnya, jadi itu. Jadi peraturan itu dibuat simpel, dikembalikan ke daerah. Karena kalau sekarang itu kalau dia 30 gross ton ke atas itu harus ke Jakarta. Kalau 20 harus ke provinsi. Bingung Pak nelayan Pak. Akhirnya calo Pak, ujung-ujungnya mahal. Jadi akhirnya ada persoalan disiasati Pak. Bohong lagi persoalannya Pak itu Pak. Agar bisa punya surat nelayan disiasati dari 32 diturunkan 30 gross ton ke bawah. Akhirnya nelayannya nelayan tradisional semua Pak. Ya. Bukan nelayan yang ada di peraturan itu kayak di Muarake, tidak. Hanya bekerja di bibir pantai. Kayaknya harus ada peraturan yang tadi itu, makanya ketika membuat peraturan objeknya kita ajak bicara agar tahu persoalannya. Jadi nelayan tidak tahu Pak. 30 gross ton 20 asal beli saja ketika mampu, oh ini perahu ini masih layak pakai. Jadi dibeli saja, apakah dia akan ngimba di persoalan peraturan, nggak paham nelayan Muncar Pak. Itu fenomenanya Pak. Oke. Kalau jadi Bapak supaya dibuat sederhana dan dibuat dekat supaya tidak harus ngurus ke provinsi atau ke pusat. Ya. Oke, siap. Baik. Sepakat Pak. Langsung dijawab sama Mas Anies. Ya, jadi gini, 2 menit. Pak Umar. Yang pertama tadi Mantap, ide ya. bagus bikin penelitian Ini masukan juga bagi komprehensif Pak soal Anies. terumbu karang supaya kita tahu apa sebetulnya duduk perkaranya. Sehingga sekarang melaut harus jauh, kok tidak bisa melaut di dekat-dekat dengan pantai. Insya Allah itu. Yang kedua tadi soal perizinan. Saya melihat tadi kalau Pak Umar kan usul supaya dipindahkan ke daerah. Nanti kita pelajari tentang kewenangannya. Tapi kalau perlu kita buatkan agar jemput bola yang memberikan yang memberikan itu datang. Loh kita ini kan tahu sentra-sentra nelayan itu di mana, betul tidak? Betul. Nah, ya kan tinggal datang, dibuatkan jadwal yang rutin aja. Dibuat jadwal rutin misalnya Senin pertama atau Selasa pertama tiap bulan, maka petugas pusat, petugas provinsi datang ke sentra nelayan. Betul nggak Pak? Betul Pak. Jadi itu kemudian nelayan. langsung diurus di situ. Kita bisa buatkan reguler. Nanti kalau di Muncar Selasa pertama, nanti kalau di tempat lain hari Rabu pertama. Jadi saya melihat begini, itu praktis sekali. Bisa dibuat agar memudahkan. Sepakat. Kenapa? Kadang-kadang kita di pemerintahan itu ingin pemerintah mudah, rakyat repot. Kami duduk di Jakarta,
Cerdas Duduk di banget, meja ya. di kantor, rakyatnya yang ngurus dari daerah ke Jakarta. ke Jakarta. Apa Ya, benar, susahnya guys. membuat perwakilan-perwakilan bekerja Rakyatnya di yang berbagai ngurus. tempat Betul, sepakat, supaya sepakat. dimudahkan. Sepakat. Betul tidak? Nah dengan begitu maka perizinan itu akan bisa jauh lebih mudah, apalagi kalau Mantap, guys. terjadwalkan. Kopinya mantap. Kalau terjadwalkan tuh begini, sekarang ini kalau mau ngurus, sudah pernah umroh akhir-akhir ini belum? Belum. Pak Umar kapan terakhir umroh? Belum, Pak. Belum pernah. Nunggu Pak Ani jadi. Oh ya, udah nanti kapan-kapan berangkat dah umroh. Amin. Wong sekarang aja mau ke Raudhah itu harus ngisi aplikasi. Nggak bisa kalau dulu kan pokoknya yang penting asal gasi susuan masuk loh. Sekarang harus ngisi aplikasi. Jadi sebetulnya Oh, gitu, bisa dibuatkan itu ada perjanjiannya, waktunya kapan sehingga memudahkan bagi Ya, para ilmu rakyat. baru, Gitu guys. ya Pak Umar ya. Sepakat. Oh gitu Terima guys. kasih Bapak Ya, Anies. makasih Pak Umar. Sukses Sama 2004. Sampun Omar nggih, matur nuwun. Siap. Sukses. Oh gitu pula guys ya. Tapi benar guys yang diucapkan Pak Anies guys ya. Sini, Pak Umar sini. Pemerintah yang bikinin Langsung. apanya biar mudah guys ya. Ya, baik. Sekarang sisi sebelah sini ya. Mantap, guys. Langsung selfie, guys. Nelayan, ibu-ibu saya ingin ibu-ibu ada. Sisi sini. Ibu-ibu Nelayan. sebagai istri nelayan Nih, kan harus bos. berbicara juga guys ya. Siap. kan? Ada nggak, guys, waktunya ibu-ibu 1 yang menit, jadi nih. nelayan? Monggo silakan nanya, kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Haryati. Saya perwakilan Bu dari Haryati, monggo lenggah Bu Haryati. Monggo lenggah Bu Haryati. Apa guys lenggah? Tibong, Tibong. Keren banget guys ya. Sangat keren sekali guys. Saya perwakilan ibu-ibu nelayan dari Blimbing Sari. Oh gitu guys. Saya mau Bu, apa itu namanya? Kan nelayan Blimbing Sari itu kan kecil merana, apalagi ibu-ibunya yang lebih merana. 3 bulan Pak nggak ada hasil. Makanya kalau Pak Anies jadi, saya minta di Blimbing Sari diadakan apa itu namanya? Apa itu namanya? Apa namanya? Saya belum tahu Bu. Apa? Kayak bantuan semacam ada kegiatan ibu-ibu untuk membantu para suami yang lagi merana. Oh gitu guys ya. Apa? Membantu ekonomi suami gitu loh Pak, ada Ya. keterampilan apa gitu Pak. Ibu yang Ibu pengenkan apa? Pengennya Mantap apa? guys. Ya keinginannya apa, ada keterampilan ibu-ibu, ada kemasukan ibu-ibu gitu biar bisa membantu ekonomi suami. Keren banget guys. Jadi seperti pelatihan gitu. Ya. Aku terharu guys. Kalau selain pelatihan Keren apa guys. Bu? Ibu ini mikirin warganya juga guys. Minta uang, suami 3 bulan gak kerja Pak. Ya. Ya udah Pak, cuman itu aja. Yang harus dicatat sama Anies guys. Pokoknya ibu-ibu bisa Aku terharu guys. memasukkan apa, Kata-kata ibu ini Ya. guys. kemasukan Supaya bisa ada kemasukan kegiatan usaha. untuk membantu suami. Bantu suami ya. Karena suami tidak bisa melaut gitu. Ya 3 bulan gak melaut merana. Iya guys. Apalagi musim angin. Iya. Memang loh. Kalau tidak ada penghasilan itu, Utang lah. ya Ya. tentu suami tidak dapat pekerjaan, tidak dapat pendapatan. Aku guys Tapi saya mau merasakan tanya di guys. sini, yang ngutang ke warung suami atau istri? Nah, kan? Istri. Yang sakit hati istri, Istri, kan? dikata-katain istri. Yang yang ditagih siapa nanti? Sedangkan suaminya merana gak ada hasilan 3 bulan. Apa yang buat bayar Pak? Iya. Betul. Nah ini kalau tidak dapat begitu, nggak dapat bantuan, apa yang mau diteruskan Bapak Ibu? Enggak toh? Ya oke ya. Ya cuman itu Baik, Pak. Bu. Harapan Cuman Ibu kalau boleh saya tanya lagi, pelatihan apa yang Ibu bayangkan? ya Bikin jaring lah gitu. yang penting ada kemasukan. Oh ya, oke. Baik, ini mungkin menarik Bapak Ibu sekalian. Gini, Bapak Ibu sekalian, Modal apa ini sih, Pak? betul. Cukup ya? Ya. Jadi gini Bu Haryati, insya Allah nanti kita jadikan sebagai program di kampung-kampung nelayan. Selain kegiatan
kebijakan untuk kegiatan perikanannya, Sangat mewakili maka guys ya. harus disiapkan program pendamping supaya keluarga, apakah istri ataukah anak, itu punya keterampilan agar bisa berkegiatan usaha, mungkin yang relevan dengan potensinya. Di sini potensinya apa? Lalu kemudian disiapkan pelatihan yang sama. Ya, siap Bu, itu nanti kita laksanakan. Makasih Pak. Ye. Assalamualaikum. Sampun nggih Bu. Oke, langsung Nah, jawab. nelayan itu padat guys, Oke. barat penduduk guys ya, kapten nelayan. Saya kasih kesempatan lagi yang sebelah sini, mungkin sebelah sini. Keren banget, Dari nelayan, mantap jiwa guys. lagi nelayan. Wis langsung foto guys. Ukurannya guys kalau Kasih dulu. nanya sama Pak Anies Oke, kan, Bapak nggak ini saya bakal kasih apa kesempatan. guys, Karena tadi sudah ibu-ibu, nggak bakal sekarang Bapak kecewa lagi guys ya. Karena bakal dijawab dengan sangat memuaskan, dipastikan guys nggak kecewa guys ya. Keren banget guys, di luar Nurul guys ya. Jangan selfie terus. Mana pertanyaannya? Turun. Baik Bapak, silakan monggo. Pergi duduk Rien. Langsung nyampaikan ke Mas Anies niku wonten. Monggo, monggo, monggo. Ini HP murah guys, HP murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren bapaknya guys. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke. Perkenalkan, nama saya adalah Yasin Maksum. Yasin Maksum Saya guys. berasal dari Situbondo, Situ Bondo. dari kota sebelah, dari Situbondo. Saya keluarga nelayan. Memang bukan profesi nelayan asli, tapi saya juga keluarga nelayan. Jadi yang ingin saya sampaikan ke Bapak Anies adalah ini ada kisah bahwasannya di tahun 2017 kemarin itu Kabupaten Situbondo melalui Dinas Perikanan pernah mengadakan program pelatihan kepada 1.000 nelayan mulai dari ujung barat Kabupaten Situbondo sampai ke ujung timur Kabupaten Situbondo. Waktu itu jumlahnya 1.000 orang. Pelatihan yang diberikan waktu itu adalah pengenalan teknologi GPS dan Fish Finder. Jadi GPS dan Fish Finder. Jadi waktu itu nelayan diberi pelatihan teoritis lalu dibawa praktek langsung ke laut. Ternyata manfaat dari perkenalan teknologi itu sangat besar bagi para nelayan, sehingga waktu itu kalau nelayan itu yang biasanya mau berangkat ke laut itu harus tebak-tebakan. Kita mau menuju ke arah utara, utara agak ke timur atau kemana, mereka kebanyakan gambling. Jadi tidak tahu persis di mana posisi ikan itu berada. Ternyata secara teknologi itu lembaga penerbangan dan antariksa nasional itu ternyata sudah punya data setiap hari yang bisa mengetahui di mana posisi titik berkumpulnya ikan. GPS gitu, Data GPS koordinat ikan. posisi ikan itu akan muncul tiap hari dan itu akan diberikan kepada nelayan, dan data itu akan sangat bermanfaat bila nelayan punya GPS, sehingga dengan memasukkan koordinat di GPS itu maka nelayan akan langsung menuju ke titik di mana ikan itu berkumpul. Keren banget guys. Dan itu sangat efektif. Nah sayangnya setelah pelatihan saat itu belum ada tindak lanjut yang berarti dari pemerintah. Bahkan alat yang dipakai untuk praktek waktu itu termasuk alat yang mahal, GPS dan Fish Finder sekaligus, itu hanya sebatas dijadikan hanya alat praktek, tapi tidak diberikan kepada nelayan Oh, sebagai bantuan. suruh beli sendiri guys Akhirnya ya. beberapa nelayan itu harus berinisiatif untuk beli sendiri secara mandiri, harus proaktif sendiri. Ya memang harganya ada yang murah, ada yang mahal. Nah sampai sekarang seandainya pemerintah mau menggiatkan itu lagi, saya pikir itu akan sangat berarti terutama bagi para nelayan kecil ya, sehingga berangkat gitu ke laut guys ya. itu tidak harus main tebak-tebakan kita mau ke arah utara, ke barat atau kemana untuk cari ikan. Kalau sudah dapat data Oke. itu, Alat itu dipasang di kapalnya atau di pelabuhan? alat itu dipasang di kapalnya Di kapalnya, masing-masing. oke. Jadi alatnya sangat sederhana, pemasangannya sangat simpel. Jadi alat itu kemudian kita pakai aki, pakai baterai dari sepeda motor itu, powernya cukup pakai 12 volt, dia langsung akan terima sinyal dan dia akan langsung sama kayak GPS. Harganya berapa itu? Sehingga saya kalau mohon maaf boleh menyebutkan merek nggak? Ya boleh aja, namanya fakta. Ha. Yang speknya bagus itu kayak mereknya Garmin waktu itu, Garmin, harganya guys. sekitar 16 juta. Iya benar guys. Oke. Waktu itu 16 juta. Saya pikir itu bukan barang yang mahal bagi pemerintah, apalagi kalau Ya, ya, sekarang ya. sudah Paham. APBN, itu akan sangat terjangkau sekali. Oke, siap. Itu Bapak. Terima kasih Pak Yasin. Terima kasih banyak Bapak. Ya, jadi ide kan begini Ibu sekalian. Kita itu mengalami kemajuan
Dan ada banyak teknologi yang bisa dipakai. Tadi kita ngomong soal garam. Garam itu kan banyak teknologi baru yang dipakai untuk produksi. Nah, di dalam kegiatan perikanan juga sebetulnya begitu. Kendalanya adalah karena nelayan pendapatannya tak menentu, sehingga mereka tidak bisa menabung. Karena tidak bisa menabung, maka mereka tidak bisa investasi di alat. Betul ya? Nggak bisa Karena upgrade. nggak punya tabungan. Jadi sekarang harus diselesaikan ini. Pertama adalah kepastian pembelian, supaya apa yang mereka berhasil tangkap itu bisa dijual dengan harga yang bagus. Kemudian yang kedua, mereka bisa mendapatkan kredit saja. Nanti kita coba siapkan untuk ada pembiayaan agar bisa kredit untuk alat-alat peningkatan produktivitas perikanan. Ya, siap. Makasih. Terima kasih Pak. Bapak, alhamdulillah. Baik. Hidup Pak Amin. Mohon maaf. Hidup Amin. Hidup Hidup, hidup. Anies, hidup. Baik, oke. Pak 5 menit Hidup aja, Pak Anies. sedikit aja. Pak Anies manis, bikin kami idan sebentar. Jangan dilawan, Pak, saya ibu-ibu jangan adalah dilawan. keluarga pelaut, Ah. ya. Suami saya polisi laut. Yang dilawan ibu-ibu, silakan aja ya kan. Kenapa deh guys? Ya, 1 menit ya Pak. Saya namanya Bu Nadiro, Fatayat Blimbing-Sari. Permintaan saya cuma 2. 1, karena jenengan sudah ada di wilayah Blimbing-Sari ini ya, warga Pantai Blimbing-Sari mohon dikasih modal usaha. Ya, Orang setuju belum apa jadi. tidak? Yang kedua, Patayat Blimbing-Sari mohon diayomi dikasih pelatihan. Nggih, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Yang menegaskan warahmatullahi ibu yang tadi, guys. wabarakatuh. Pun nggih, lega kula pun. Mantap ibu ini. Baik, Ge, saya mengingatkan kembali Allah. Ge, pada Bapak Ibu semua. Ini tertib, maka kita harus tertib juga, setuju? Allah, manja banget Mas, ibunya guys. Mas. Keren. Matur nuwun. Mas, assalamualaikum Mas. Mantap jiwa guys ya. Assalamualaikum. Ini ada mantan bu gurunya Pak Anies ada hadir di sini dari Jogja. Allah. Aduh guys, gimana guys? Aku guys terharu guys sama ibu-ibu yang pertama tadi guys ya. Dia ibu-ibu biasa guys, tapi dia memikirkan nasib warganya guys. Jika pelaut merana ya kan, suaminya merana, nggak ada hasil tangkapan, apalagi cuaca yang lagi nggak pas, selebar angin guys ya. Jadi otomatis mereka tuh lebih merana lagi guys, ibu-ibu para nelayan ini guys. Mereka tuh harus tebal muka guys ya. Utang sana, utang sini yang dengan janji nanti kalau suaminya kerja, maka bakal dibayar utangnya. Ya begitu guys, setiap tahun itu selalu berputar-putar seperti itu guys. Malah misalnya dia misalnya tangkapannya kecil itu yang ada utangnya ya guys, yang membengkak guys ya. Kemudian ibu-ibu yang terakhir guys, seperti yang serobot itu juga mantap ya. Teman dia menegaskan aja guys ya, apa yang ditanya sama ibu pertama. Yang kemudian yang tentang Garmin guys, itu sangat keren banget guys, karena dia bisa mendeteksi di mana ikan, kemudian dengan dilakukan luas guys, tanpa batas. Kalau nggak ada itu guys, kita nggak bisa menandai guys. Jadi besok kita nggak tahu lagi itu di mana tempatnya. Tapi kalau ada teknologi Garmin itu guys, di sini banyak ikan ya, bisa kita tandain, tap di sini guys, kita tandain. Besok kita bisa ke situ lagi guys, di tempat yang pas, akurat guys. Nah, soal mahal atau murahnya guys, misalnya yang mahal itu dia bisa mendeteksi sampai kedalaman berapa itu guys. Biasanya kalau yang murah dia bisa mendeteksi beberapa meter doang guys. Tapi kalau misalnya yang mahal sampai dalam-dalam tuh bisa tahu guys ya. Itu juga yang dipakai sama orang mancing guys. Keren banget guys ya. Oke guys, gimana pendapat kamu guys? Langsung tuliskan opini kamu di kolom komentar guys, karena ini seru banget guys ya. Biarin orang-orang tahu guys. Bisa jadi guys, itu jadi referensi untuk orang lain guys, sebagai ilmu pengetahuan baru guys. Ini mantap banget guys. Oke guys, saya cukupkan video sampai di sini dan terima kasih telah nonton hingga selesai. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ciao. Keren. Oh gitu.